Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham DSNG, Dharma Satya Nusantara. Ya, ini request dari bos kita, Bos Mohalba. Ya, Bos Mohalba, terima kasih boleh request. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya teman-teman juga bisa request saham mana yang bisa kita valuasi. Dan juga boleh di-share ya, boleh di-share video-videonya apabila bermanfaat untuk banyak orang. Karena kalau sebenarnya teman-teman share, mana tahu harganya nanti naik. Ketika harga itu naik baru kita keluar ya kan, kita take profit. Oke, ya, ini ya PT Dharma Satya Nusantara. Ini grafik 5 tahunannya ini, gimana ya, hampir-hampir setara ini malah ya. Ini kita tarik garis lurus, tadang, ya. Dia malah nggak ini ya, nggak menaik ya, nggak menaik, gimana ya, nggak naik gitu grafiknya. Ya aturan kan seperti yang kemarin-kemarin kita ini kan, kita lihat, naik gitu ya, kayak AMRT kemarin naik kan gitu kan. Ini malah malah kayak gini ya, dia fluktuatif, fluktuatif, terus ya ini kembali lagi ke harga 5 tahunnya yang kemarin. Berarti kemungkinan besar ini kayaknya lagi ini nih, lagi diskon. Oke, PT Dharma Satya Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu berkualitas untuk diekspor. Oke, ini bidang pengolahan kayu berkualitas untuk diekspor. Pengolahan kayu ya. Hmm. Seiring dengan perjalanan waktu, segmen usaha utama adalah perkebunan. Loh, sekarang jadi perkebunan ya dan pabrik kelapa sawit dan industri produk kayu. Oh, jadi ada 3 ya. Perkebunan, pabrik kelapa sawit dan industri produk kayu. Ini perkebunan kelapa sawitnya berarti dari hulu ke hilir kayaknya ini ya. Cuman produknya apa ini? Jadi ada palm kernelnya, ada palm kernel oil. Oh, ini berarti sampai ininya aja ya, sampai oilnya aja kayaknya ini ya. Hmm. Persero memiliki pabrik pengolahan kayu yang berlokasi di Pingit, Jawa Tengah, Temanggung, Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan industri produk kayu adalah panel dan engineered flooring. Oh, panel dan engineered flooring apa ini ya? Saya kurang tahu juga ini, Bos. Ya, ini shareholdersnya masyarakat punya 33,12% ya. Oke lah ya. Ini untuk DSNG. Ini harga 476 di tanggal berapa ini? 18 Oktober. Oke, kita lihat Excel kita ya. Ini saya ambil datanya dari Stockbit, jadi saya ambil aja yang ini aja, yang penting-pentingnya aja. Sebenarnya semuanya penting, cuman ya kita lihat sekilas saja ya. Market cap-nya di 5 triliun, valuasi PR-nya 5,24, valuasi PB-nya 0,72. Ya bisa dibilang ini ya, murah ya, murah. Nah, ini kinerjanya dia ya, ROE-nya 13,74, ROA-nya 6,78, net profit margin-nya oke juga nih 8,13. Kemudian dividennya ini Rp20 per lembar. Dia kayaknya bagi dividen ini setahun sekali aja ya. Setahun sekali aja dia bagi dividen ya. Karena dividen TTM-nya ini, trailing 12 month-nya itu juga sama angkanya Rp20. Kemudian payout ratio-nya 29,15%, free cash flow-nya tipis ya sekarang ya, Rp3. Mungkin nanti malah bagi dividen tahun depan ini ya. Tapi nanti ini juga kan diupdate lagi. Ya, pertumbuhan labanya justru bagus ya. Pertumbuhan labanya ini ya. Dia meningkat dari tahun 2018 ke 2022 dia meningkat ya. Dari 1.500 ke 2.500 itu berarti dia marginnya 1T ya. Lumayan loh 1T. Ya hampir 1,5-nya ya, 1,5-nya lah. Oke, kita mau lihat valuasinya ya. Harga saat ini tadi di 476. Yes, 476.
Dan book value per share-nya 674,64. Oke, ini sekali lagi ini saya ambil datanya dari Stockbit ya. IPS-nya 92,68. Ini begitu juga dengan PBV dan PER-nya secara historis saya ambil juga dari Stockbit. Ini cuma sampai tahun 2013, dan nggak ada angka minus ya di ininya ya, di PER-nya ya, di rasionya. So, itu berarti bagus. Sehingga kita bisa valuasi. Ya. Oke, PBV-nya berarti diskonnya di 53,4%. Harga wajarnya itu 1.021 ya. 1.021 sekarang 476. Wow. Ya, ini rata-ratanya ini 1,18. Oke, bagaimana dengan PER? Harga wajar PER juga di angka 1000-an. Diskon 62%. Berarti harga wajar gabungannya di 1.139. Diskon 58,2%. Wow. Wow, 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 wow. Ini apa tadi DSNG ya? DSNG guys, Dharma Satya Nusantara. Oke. Bagaimana valuasi comparison-nya ya? Oh iya, Excel-nya itu bisa di-download di link.id/cc766. Bisa bayar seikhlasnya ya, bebas. Mau bayar 1.000, 2.000 terserah. Ini ya DSNG ya. Loh, ke sini? Ini nanti. Nah, ini. Nah, ini dia. Oke, kita mau lihat valuasi berdasarkan ini ya, di perbandingan di industri yang sama. Ini ada P ratio, price to sell dan PBV-nya. Kemudian ini DSNG ya. Ada MGRO, CPRO dan ULTJ. ULTJ ini Ultra Jaya kan. Ya, ini kalau di pair-nya dia unggul ya. Dia unggul. Kemudian di price to sales-nya juga dia unggul. Dan PBV-nya juga dia unggul ya. Artinya apa? Dia unggul dan juga dia masih murah gitu. Jadi kalau saya bilang unggul itu ya bukan artinya unggul secara kinerja ya. Kinerja mungkin bisa aja, tapi, ini kan valuasi sih sebenarnya. Ini juga nilai valuasi kan, P/E ratio, price to sales. Kan ada price-nya nih, price itu apa? Harga ya kan. P/E ratio juga price, berarti maksudnya itu adalah harganya masih murah ya, harga murah. Bukan unggul kinerjanya ya, bukan unggul kinerjanya, sorry. Mungkin saya juga salah sih memakai diksinya ya, pemakaian diksinya salah bukan unggul. Masih murah gitu, masih murah. So, DSNG kalau dibandingkan dengan industri yang sama gitu, dia masih murah gitu. Ini juga sama, kinerjanya itu belum tentu ya. Mana tahu Ultra Jaya lebih bagus ya kan, kita harus lihat lagi, kita harus analisis lagi. Nah, intinya di sini DSNG lebih murah, yaitu ya Bos Bos siapa tadi? Mohalba ya, Bos Mohalba. Ini di PBV-nya aja jauh kali, 0,72 sama 3,06. Ini juga sama 5,24 sama 13,41. Oke, coba kita hitung ya, kita tes ya, 13,41. 13,41 kita kalikan ya. Ini IPS dikalikan dengan 13,41 tadi. Kadang dapatlah, nggak beda jauh ya, 1.242. Ini juga 674 kalau kita kalikan berapa tadi? Angkanya 3 ya bahkan ya, 3. Wah kalau 3 berarti 1.800-an dong ini. Ini mau ke angka 2.000 dong kalau secara ini ya, apa namanya, BBV-nya ya. Nah kalau kalau BVPS-nya malah jadi 2.000, wah mantap coy. Ya itu ya. So, kayaknya saya harus mengganti diksinya ya, takutnya salah konsep ya. Dikiranya unggul ini kinerjanya DSNG lebih unggul dibandingkan MGRO, CPRO, ULTJ. Oh salah ya, salah. Saya juga salah ini pemakaian diksinya ya, saya minta maaf ya. Harusnya ini lebih murah, sorry ya. Kan ini kan valuasi judulnya ya, valuasi ya, bukan unggul-unggulan, sorry ya, valuasi. Jadi lebih murah ya, lebih murah 5,24, 0,68, 0,72, oke. Nah, kita mau lihat sentimen ya, kita mau lihat sentimen. Oke, kita minimize dulu, kita ke sini, DSNG ya. Kita mau lihat komen-komen
yang kadang-kadang lucu. Iwan 045, DSNG lower price higher income, go 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 go. PUBG juga akan GOTO 900, ya ampun. Dia mau nulis go to ya kan, pakai kode sahamnya emang si ini, si Gojek, Goto. Iwan Anda sangat alay sekali. Ya, PUBG juga ini belum pernah saya bahas ya, PUBG juga ini perkebunan sawit ya. Ya, perkebunan sawit ini. DSNG juga ternyata di sawit juga ya. DSNG saya juga baru tahu nih. Kalau saya yang tahu saya itu yang pernah kemarin saya bahas itu LSIP, kemudian PUBG ya kan. Nah, ini PUBG ini Triputra. Saya juga ini hold PUBG ya, saya hold ini. Kemudian juga ada yang dari Sinarmas juga ya kan. Nah, ya, biasanya ya ini sih T PUBG sama TAPG. Kenapa PUBG ya? TAPG. PUBG. TAPG ya kan, TAPG terus Sinarmas ya kan. Nah, LSIP itu yang kemarin ya, Lonsum ya. LSIP. Nah, ini PP London Sumatera Indonesia. Oke, ini LSNG lagi. DSNG 750 ya, positif. Wah, ini besar loh 750. Coba kita disagree. Wah, agree 18 orang. KIPA 515. Oke. 515. Mari kembali ke habitatmu, wahai Dharma Satya. Kami menunggu laporan keuangan kuartal 3-mu. Oke, sama. Sama dengan juga Bos Muhalba ya. Bos Muhalba kalau udah keluar laporan keuangan ketiga ya mungkin akhir bulan ini ya harus ini harus telisik kinerjanya ya. Jangan ini kan valuasi ya. Kita harus kembali lagi ngeliat kinerjanya gitu. Ya tapi kalau misalnya ini kan perusahaan evergreen ya kan, perkebunan sawit gitu. Siapa sih yang nggak butuh minyak sawit gitu kan? Ya silakan. Nah, itu boleh teman-teman karena ini evergreen misalnya kan evergreen jadi ya udah Anda setiap bulan ya dollar average cost ya kan. Terus itu kembali lagi kepada Anda masing-masing. Ya ini 510 udah ini ya, nggak positif. Loh, harusnya positif nih. Kenapa nih? Oke. Oke, 510. Apa nih? William SAMF. Kok SAMF sih? DSNG 540. Oke. Wah, ini kayaknya positif-positif semua nih, tapi di chart-nya ini nggak menunjukkan ya, tidak menunjukkan. Bisakah kalau dari fitur screen cockpit di fundamental emiten ini ada di potensi turnaround, laba bertumbuh, namun harga emiten turun, biar market menilai. Ya, ini dia. Ini dia. Ini tuh bisa jadi salah harga teman-teman. Jadi kan katanya kan potensi turnaround, laba bertumbuh ya kan di screen Stockbit, screener. Ya, ini kalau teman-teman punya Stockbit, ini ada screener ya. Nah, ini ada screener nih. Mungkin kapan-kapan aku bahas ya, tapi belum ada waktu ya kan. Nantilah ya. Ada screener ya kan. Nah, ini potensi turnaround. Iya sih. Ya mungkin ini salah harga ya, Bos Mohalba dan teman-teman yang lainnya. Kalau ini salah harga berarti ini adalah saat yang tepat untuk kita masukkan gitu ya. Masukkan peluru kita. Oke, ini 830 dia yakin ya. Karena kita tadi valuasi juga secara historikal harusnya 1000-an. IPBE. Kenapa IPBE Anda? Sepertinya mau ke support DSNG 470. 470. Nah, ini orang trader kali ya. Menurut hitung-hitungan saya sebagai orang awam, 650, oke. Menurut hitung-hitungan saya sebagai orang awam. Man with brain class, ancol, ancol. Mantap nama Anda teman, man with brain class. Ini kenapa nih dia? Untuk besok boleh pantau sektor CPO. Palm oil ya. SSMS. Aduh, ini bukan DSNG lagi nih. Oke, ini DSNG 900. Ini positif semua sih ini. PTRA, DSNG 560, ya ini positif semua sih. Cuma satu aja nih, ini 580 miss tapi masih relevan.
Oke, ya, sudah terkumpul dari 10 sampel 9 orang kasih bullish prediction ya, which is ini berarti trennya ini lagi positif nih. Cuman grafiknya nggak menunjukkan ke sana ya, mungkin karena bandarnya belum masuk. Bandarnya belum masuk nih, ikan pausnya belum datang-datang ya kan, kita lagi mancing-mancing ya kan, ikan pausnya belum datang. Oke, ini DSNG ya, Dharma Satya Nusantara, DSNG. Oke, ini satu fundamental, 2 valuasi historis, 3 itu tadi ada valuasi comparison di industrinya, keempat kita bahas sentimen. Bagaimana fundamentalnya? Fundamentalnya oke ya, kalau kita lihat pertumbuhan laba, ROE tadi juga kan. Kemudian dividennya ya, dividen dia bagi dividen rutin ya kan, setahun sekali. Aku nggak bisa bilang rutin juga sih, kita harus lihat dulu dong. Ya setidaknya kemarin bagi dividen lah ya gitu. Tapi kalau teman-teman mau tahu ya kan, nah aku kasih lihat lah corporate action-nya. Nah ini ya dia dividen 20 di 19 Mei ya. Date-nya di 8 April, kemudian tahun lalu juga sama dia di ini ya, dia bulan-bulan April ya, di kuartal 2-nya mereka. 12,5. Kemudian dia juga pernah bagi dividen Rp5 doang. Rp5 doang. Oke oke, tapi Rp5 ini kalau Anda punya 1.000 lot lumayan loh. 1.000 lot loh, bukan kaleng-kaleng. 476. Oke ya secara fundamental oke lah ya kinerjanya. Kemudian juga free cash flow-nya juga masih ada tadi. Ya itu sih pertumbuhan labanya tadi yang harus kita sorot sih pertumbuhan labanya ya. Kalau perusahaan, pertumbuhan labanya semakin meningkat itu adalah perusahaan yang bagus, intinya itu aja sih. Itu kan kita mulai kinerjanya dia. Berarti dia menghasilkan laba karena itulah tujuan perusahaan ya kan, tujuan perusahaan menghasilkan laba. Dan perusahaan yang berkembang adalah labanya itu tiap tahun terus naik, itu aja indikator perusahaan bagus, apalagi coba? Kalau Anda bilang, "Iya hutangnya, tiap tahun sedikit," ya itu juga sama indikator juga, cuman yang lebih penting apa? Yang lebih penting kan ininya, labanya ya kan, dia mencetak laba. Labanya semakin tahun semakin meningkat, semakin bertumbuh, gitu. Oke, intinya dia bagi dividen lah, gitu. Kemudian valuasi historisnya ini masih murah ya, masih diskon di angka 50%-an ya. 50%-an Bos, Mohalba, ya 50%-an, sikat kalau emang mau disikat ya kan. Valuasi di di industri yang sama juga dia masih murah ya kan, tadi diskonnya juga sama juga 50%-an lebih, ya hampir 60% sih, 50 sampai 60%, ya kan. Bahkan kalau secara PBV udah nyentuh angka 2.000-an tadi, ya kan. Kalau kita masukkan angka PBV-nya yang di angka 3 ya tuh, 3,06 dan kita kalikan dengan BVPS-nya dia, nah nyentuh mau 2.000-an kan atau udah sentuh mungkin 2.000-an, gitu. Kemudian sentimennya lagi positif ya, walaupun grafiknya ini nggak menunjukkan ke arah sana gitu. Ya kemungkinan besar sih bandarnya belum masuk ya kan. Bandarnya belum masuk, justru itu Bos. Kalau bandarnya belum masuk ya kan, ikan pausnya ini belum masuk nih. Nah kita ini masuk duluan ya kan. Jangan bandar masuk, kita ikut masuk. Nah itu namanya ketinggalan kereta ya kan. Bagus kita nungguin dulu di stasiun, baru ada ikan paus, keretanya datang, kita masuk kereta, set. Nah, jadi nggak ada istilah, "Waduh saya ketinggalan kereta Bang." Nah itu nggak ada istilah kayak gitu. Ini bandarnya belum masuk Bos, iya. Kelihatan banget nih grafiknya aja, kita lihat dari grafik secara general aja yang 5 tahunan gitu. Ya kan, kecuali Anda trader ya udah silakanlah grafik 1 hari, 1 minggu time-nya ya kan. Ya itu ya DSNG ya, intinya DSNG valuasinya diskon lebih dari 30%. Oke, terima kasih, link Excel-nya bisa di-download di link.id/desa766. Teman-teman bisa subscribe dan juga bisa share video ini
Mana tahu di SNG harganya naik lagi. Kalau nanti ada orang yang tertarik ya kan Anda share nih, terus orang nonton, wih tertarik dia invest di SNG besar-besaran, harganya naik, kita ambil, take profit. Ya, itu kalau Anda mau jadi swing trader ya kan. Oke, terima kasih, salam luar biasa.